Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dwi Agung Rahmanto. Pada video kali ini saya akan membahas 4 komponen SMD pada handphone ya, pada motherboard handphone atau pada PCB, yaitu resistor, kapasitor, dioda, dan liritan. 4 komponen ini adalah 4 komponen utama yang wajib kita tahu ciri-cirinya, supaya nanti pada waktu perbaikan kita tidak sampai bingung ya. Tidak bingung, tidak susah mencari mana yang kapasitor, mana yang resistor. Karena bentuknya hampir mirip, tidak seperti dengan bentuk fisik yang besar ya. Kita akan mulai dari resistor. Nah, saya akan kasih tahu saja ini resistor. Kemudian kita cari lagi, coba di sini di board ini mana resistornya. Saya akan lihat. Wah, ini banyak. Ini banyak. Bisa dilihat ya. Itu yang hitam-hitam itu. Ini resistor. Nah, resistor. Kita perbesar. Ya kan, hitam, pinggiran putih itu. Nah, paham ya? Itu resistor. Kebetulan di sini tidak ada resistor yang besar. Kebanyakan ukurannya segitu. Nah, ini ada yang besar nih, teman-teman. Di pojokan. Bentar. Nah, kelihatan ya. Oh, gini aja, guys. Kenapa repot-repot pakai kaca pembesar? Nah, bisa dilihat ya di sini yang besar ada nilainya. Ini. Ini resistor nih. Warnanya hitam. Kemudian pinggir-pinggirnya putih ini. Cuma untuk yang besar ada nilainya ini, kelihatan nilainya. Nah, kalau tidak ada nilainya bisa diukur menggunakan ini ya, multitester. Tapi harus dilepas dulu.
Oke, itu resistor. Kemudian di sini ada lagi, ini resistor, ini resistor, resistor. Oke, di mesin satunya kita lihat di mana letak resistornya. Nah, ini resistor dengan hambatan 0. Ini nilainya 0 ini. Jelas ya? Ciri-cirinya hitam, panjang, pinggirnya putih-putih. Ini resistor. Terus untuk yang kecil-kecil tadi sudah saya kasih tahu contohnya. Nah, yang kecil-kecil. Oke. Oke, kalau resistor sudah tahu, sudah paham, kita lanjut ke kapasitor. Oke, kira-kira di mana letak kapasitornya? Oke, letak kapasitornya di sini adalah ini, teman-teman. Warna coklat, panjang, mirip seperti resistor, tapi dia warna coklat. Oke. Ini resistor. Kok resistor? Kapasitor. Ini kapasitor, ini kapasitor, ini kapasitor, 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 kapasitor. Kita lihat di board satunya. Mana kapasitornya? Sama ya. Ini kapasitor. Ini kapasitor, ini kapasitor coklat, pinggirnya putih-putih dan tidak ada ditulis nilai di sini. Jadi tidak ditulis nilai. Nah, yang kecil pun juga sama, kecil-kecil warna coklat, ini kapasitor. Di mesin satunya juga. Nah, ini sebagai pembanding ya, apakah sama gitu. Sama juga. Ini yang coklat-coklat kapasitor, ini kapasitor, kapasitor. Oke, jadi dia persegi panjang bentuknya. Bukan persegi ya, bukan persegi, ingat. Persegi panjang, oke. Setelah kapasitor paham, kita lanjut ke dioda. Dioda garisnya, artinya ini adalah dioda. Ini dioda ya. Dan sebelahnya itu adalah resistor. Dan yang coklat itu adalah kapasitor. Kapasitor yang coklat, resistor hitam. Terus yang hitam kotak panjang ini adalah dioda, ada garisnya. Di sebelah kiri itu ada garisnya. Nah, dan ada nilainya. Oke, bisa paham ya perbedaannya untuk resistor, dioda, dan kapasitor. Oke, kita lanjut. Untuk mengenai ukuran, bebas nanti besar atau kecil dan jelas ciri-cirinya seperti itu. Ya, semakin dia kapasitasnya besar ya, dia bentuk fisiknya besar juga. Kita lanjut ke LED SMD. Kalau LED sudah tahu lah ya, nggak perlu dijelaskan. Ini LED nih, lampu LED. Kenapa bisa disebut LED SMD ya? Karena dia pada rangkaian SMD ya. LED SMD. Kalau LED sudah tahu lah ya, nggak perlu dijelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah L. Jadi teknisi biasanya nyebutnya L atau lilitan ya, L atau lilitan atau juga regulator. Jadi kalau bahasa awamnya itu trafo lah gitu ya, trafo lilitannya, dia lilitannya. Jadi pada sebuah handphone ini ada yang namanya L atau lilitan. Lilitan itu dia tidak boleh putus ya, dia memang nyambung. Jadi kalau putus nanti HP tidak hidup. Di sini ciri-ciri lilitan itu yang sedikit susah karena setiap handphone itu beda-beda kawan. Jenisnya lumayan banyak. Saya kasih tahu dulu yang jenis pertama. Nih, kotak. Jadi beda sama kapasitor. Kalau kapasitor kan lebih panjang, kalau ini lebih gemuk,
kotaknya, cuma ya tidak persegi sekali, agak besar, pinggir-pinggirnya putih, seperti mirip dengan bentuk fisiknya resistor, tapi ini lilitan ya, ini lilitan yang warna hitam. Nah, bentuknya seperti ini, dihafalkan sendiri ya bentuknya seperti ini. Ini jenis atau bentuk yang model seperti ini. Nah, jangan salah, bentuknya banyak sekali. Terus ada lagi kemudian yang bentuknya ini. Nah, kotak tapi tidak persegi sekali. Warnanya identik dengan abu-abu ya, abu-abu gelap. Ini. Nah, ini lilitan kawan-kawan. Saya akan carikan lagi di sini ada nggak kira-kira. Ini contohnya kurang nih. Ini lilitan. Nah, hitam, pinggirnya putih-putih. Ini lilitan atau regulator ya. Nah, bentuknya kebetulan pada HP ini hanya satu jenis yang model gini. Kemudian di sini ada lagi. Nah, bentuk kedua, warnanya coklat. Jadi lilitan itu ini mengacau kita. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya coklat. Yang warna coklat ini mirip dengan kapasitor, yang warnanya hitam mirip dengan resistor. Tapi kalian harus tahu ya, dari segi fisik aja sudah bisa dibedakan. Ini bukan kapasitor, ini lilitan. Jadi bentuknya lebih gemuk, lebih kotak. Walaupun tidak persegi, jadi dia lebih kelihatan kotak. Dan fisiknya rata-rata besar. Nggak ada yang lilitan sekecil kapasitor ini, nggak. Yang ini nggak ada lilitan segini. Jadi rata-rata besar. Jadi ada yang warna hitam, ada juga yang warna coklat. Ini lilitan. Sebenarnya kemudian ada lagi yang bentuknya segi 8 ya. Cuma di sini nggak ada. Segi 8 itu coba saya carikan dulu ya. Nah, ini juga lilitan kawan-kawan. Jadi lilitan itu ada, kalau nggak salah ada 4 macam bentuknya. Yang warna hitam mirip resistor, yang warna coklat mirip kapasitor. Terus ini ada yang segi 8 ya. Jadi pojoknya ini 1, 2, 3, 4, 5, segi 6. 8. 8 ya kawan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa dilihat kan? Ini lilitan juga ini kawan. Atau regulator ya. Nah, segi 8 kan. Warnanya keabu-abuan. Ada lagi yang bentuknya kotak, warnanya seperti ini. Ada lagi yang hitam. Nah, jadi kalau lilitan itu banyak ininya, macamnya. Cuma dari segi fisik saja kalian sudah bisa membedakan ya. Jadi dia itu nyambung memang. Dia nyambung kalau dites. Oke, sudah paham ya lilitannya. Kita lanjut ke IC. Nah, IC banyak sekali. Di sini ada IC CPU contohnya, ada IC power, ada IC eMMC dan lain-lain ya. Ada IC charger, ada IC berbagai macam kotak begini. Kakinya banyak sekali ini di belakang, di bawahnya ini. Cuma untuk IC charger itu biasanya kakinya kayak ini, kelabang ya. Nah, ini regulator. Kemudian IC, ini IC, ini IC. Tuh. Ini IC. Ini sebenarnya bisa kita sebut MOSFET ya. MOSFET atau transistor. Kita bisa juga sebut dengan IC.
IC charger. Jadi IC charger itu ada yang bentuk fisiknya seperti ini. Nah, untuk mengetahui IC itu IC jenis apa, makanya IC apa, kita kalau sudah hafal ya dari fisik saja bisa. Contohnya di sini kalau saya hafal IC power. IC power itu ciri-ciri khasnya, contohnya banyak sekali komponen di samping-sampingnya. Komponen SMD, kapasitor banyak. Karena ini power ya di sini. Nah, itu untuk IC power. Untuk IC lainnya ada lagi ciri-cirinya. Cuma itu kan kalau kita hafal dan mainnya kan kira-kira, tidak secara teori. Kalau lebih pastinya lagi, kalian harus melihat skematik atau skema ya kawan-kawan. Jadi kalian harus melihat skema, ini IC apa, ini IC apa, ini IC apa, ini kemudian IC apa, ini IC apa, IC apa. Oke? Sudah bisa dilihat ya untuk komponen-komponennya. Dan untuk kamera, terus soket dan sebagainya tidak akan saya bahas karena itu adalah komponen-komponen pendukung ya. Kalian bisa lihat di skematik. Jadi begitulah ciri-ciri tadi ya, komponen utama: resistor, kapasitor, dioda, kemudian lilitan, kemudian IC. Dan untuk pada komponen SMD pada elektronik lainnya sama saja, kurang lebih seperti itu. Nah, ini IC juga kawan-kawan. IC kaki-kakinya di luar kayak kelabang ya. Ini juga IC. Jadi bentuknya ada yang model begini, ada yang kotak seperti ini, kakinya bulat-bulat di bawahnya ada. Ini IC. Kalau seperti ini konektor baterai, ini slot SIM, ini nggak perlu dijelaskan ya, sudah tahu ya. Oke, cukup sekian kawan-kawan, semoga mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.